urutan. Salam, guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tanya kabar seperti biasanya. Guru bertanya kabar pada santri. Baik anakku, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama terlibat, memudahkan, memaafkan, menyenangkan Allah. Kemudian doa pemuda, guru mengajak para santri untuk membaca doa pemuda dan mempersilahkan salah satu santri untuk memimpin doa. Dan anakku, supaya pertemuan hari ini tambah berkah, kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Oleh karena itu, silakan Ananda Fatimah untuk memimpin doanya. Nama Fatimah? Oh, ini Fatimah ya, silakan. Silakan. Pakai apa-apa boleh? Aan atau apa? Bebas. Isti'adadan du'aan Billahi minasyaitonir rajim. Memori sampai akhirnya dibaca apa? Al-Fatihah dan doa mohon ilmu bermanfaat ya sampai akhir. Berikutnya syair. Syair di sini opsional. Guru mengenalkan syair yang ada di buku terlibat dan mengajak membaca. Contoh misal di sini misal baca seperti ini. Saya bunyikan ini ya suaranya. Nah, ini sebenarnya ada bunyi ya, saudara. Karena nggak pakai ini. Tepat ini. Ya, benar. Baik, karena problem, soal nanti saya share di grup aja. Baik. Nah ini biasa kita ajak anak-anak baca. Itu halaman berapa saja? 13 kalau nggak salah. Iya, syair rumus sifatul huruf. Iya. Huruf ada 8 jumlahnya wa yang zawajahum itu rumusnya hurufnya itu 2 jumlahnya Dan seterusnya ya. Itu Alhamdulillah. saking semangatnya. Jadi ini saudara ya, rumusnya. Itu kita kenalkan. Nah ini anak-anak yang uji publik ini. Jadi dengan metode umi jadikan satu. Ditanya tentang yang tadi itu, terlibat makhluknya, sifatnya dan seterusnya. Jadi pilihan. Baik, setelah syair berikutnya apa? Murojaah teori. Guru mengajak santri untuk mengulang hafalan teori makhluk sifat yang sudah dihafalkan pada pertemuan sebelumnya. Ada bait, ada qorib. Apa maksudnya itu? Jauh dan dekat. Maksudnya apa jauh dekat itu? Dari halaman 1 mungkin. Contoh ya, misal ya, saat ini anak-anak kita belajar sampai fa. Yang jauh yang mana? Alif. Alif atau Hamzah? Hamzah. Hamzah. Yang dekat? Tak. Yang kemarin? Tak. Ya. Kalau ba agak jauh. Yang dekat adalah yang kemarin. Ya. Baik. Contoh dipraktekkan. Dan anakku supaya hafalan kita semakin kuat, yuk kita baca bersama-sama teori huruf hamzah. Makhluknya 1, 2, 3. Makhluknya pangkal tenggorokan paling dalam cukup. Kemudian huruf tak sifatnya 1, 2, 3. Sifatnya HSI3. Hamas mengalinya apa? Syiddah. Cukup sampai akhir dan seterusnya. Berikutnya setelah murojaah apa?
tadris, yaitu apa? Memberikan materi baru. Ya. Kalau di ini namanya penanaman konsep, yaitu guru menjelaskan materi baru dan membacakan teori makhraj sifat. Jadi dijelaskan dulu baru dibaca komentarnya. Sesuai penggalan iramanya dengan ditirukan secara bersama-sama. Contoh misal, baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar huruf fa. Huruf apa? Fa. Nama lengkapnya adalah asfa'u. Apa nak? Asfa'u. Panggilannya sa. Panggilannya apa? Sa. Makhrajnya itu di ujung lidah mengenai ujung dua gigi seri yang atas. Di mana? Ujung lidah mengenai ujung dua gigi seri atas. Dan seterusnya, ya, dipahamkan. Kalau sudah paham baru, baik anak-anakku, ya, Ustadz atau saya berikan contoh cara membaca penggalannya. Asfa'u, huruf fa, bersama-sama. Asfa'u, huruf fa. Makhrajnya ujung lidah mengenai ujung dua gigi seri yang atas bersama. Makhrajnya ujung lidah mengenai ujung dua gigi seri yang atas. Cukup. Di sini dibacakan perpenggal baru ditirukan. Apa kan? Bacakan perpenggal baru ditirukan. Setelah itu berproses untuk menghafal. Lamanya berapa menit? 15 menit. Paham dong? Ya Allah. Kemudian tafhim. Apa tafhim itu? Memahamkan. Kalau teori guru minta santri untuk membaca. Kalau tadi kan baca tirukan kan ya. Sekarang tafhim membaca materi baru teori makhraj sifat sebanyak 5 kali. Artinya di sini berproses menghafal. Baca. 5 kali ini apakah wajib? Tidak, kondisional. Tentu kalau di awal itu lebih banyak, lebih bagus. Tapi biasanya anak-anak itu kalau sudah dapat 5 huruf, itu membaca 2 kali langsung hafal. Kenapa? Ini kan pengulangan. I3 ya selamanya sampai akhir, istighfar, kita ismat. Pengulangan saja. Hanya diingat rumus awal. HS I3. I3-nya sampai akhir kan sama. Ya enggak? Maka biasanya pengalaman kami aja 3 kali loh, hafal. Oh ya ternyata I3 ya sampai akhir sama ya. Sesuai kebutuhan sampai hafal. Kemudian itqon. Apa itqon itu? Keterampilan kan ya. Guru meminta santri untuk mengulang materi baru teori sifat dengan hafalan. Kalau tadi kan berproses menghafal. Lihat buku nggak? Lihat buku. Wajib melihat buku. Kalau ini dengan hafalan. Jadi yang warna kuning itu adalah kata kunci. Hafalan secara bersama-sama dan berkelompok. Coba kita praktekkan. Yuk bersama-sama yang tadi sudah dihafalkan 5 kali tadi. Dari asa 1, 2, 3. Asa'u. Huruf makhrajnya ujung lidah mengenai ujung dua gigi seri yang atas. Sifatnya I3. Cukup. Sampai akhir misal selesai. Berikutnya setelah bersama-sama berkelompok. Misal saya bagi berapa kelompok ini? 4 kelompok. Masih ingat kelompoknya kemarin? Khadijah, Asyifa, Marwah, Humairah. Dari kelompok Khadijah judulnya 2, 3. Asfa'u. Huruf. Lanjutkan. Asyifa. Makhrajnya ujung lidah mengenai ujung dua gigi seri yang atas. Kurang kompak. 2, 3. Makhrajnya ujung lidah mengenai ujung dua gigi seri yang atas. Bagus. Lanjut Marwah. Sifatnya HR. Cukup. Lanjutkan Humairah. Berikutnya depan. Bawah, mengalirnya suara. Berikutnya Istighfar, turunnya pangkal lidah. lanjut. Invita, misalnya lidah bagian. Sekali lagi itu 2, 3 yang kompak. Kita. Mana suaranya hilang semua. Ya sekali lagi itu 2, 3. Invita, misalnya lidah bagian depan dari langit. Lanjut berikutnya. Ismat, berarti ucapkan. Ini muter terus seperti ini. Perpenggal. Melihat tulisan atau tidak? Tidak. Ini melatih kepekaan dan kekuatan hafalan. Maka namanya itqon. Kalau biasanya kita hafal Quran namanya mutqin. Ya, mutqin. Prosesnya namanya itqon.
Kalau mungkin itu sudah terampil sudah. Oh, habis makhrajnya apa? Sifatnya apa saja? HSI 3. Apa sih juga? Hamus. Sudah, dan seterusnya muter kayak gitu. Itu berarti betul-betul Mutkin. prosesnya namanya Isqot. Berikutnya terakhir takdir. Apa takdir itu? Eh, Penilaian atau evaluasi. Evaluasi. Sakti menyampaikan hafalan materi baru, teori makhraj sifat langsung per 2 anak atau 3 anak. Ini kondisional, tergantung jumlah santri. Kalau jumlah santri sedikit ya 1-1. Kalau misalnya 15 ya bisa 2 anak atau 3 anak. Ini kondisional. Guru menilai di lembar daftar hadir atau form nilai. Hafalannya boleh langsung dari awal sampai akhir, artinya langsung setoran 2 anak. Asa, hurusa, makhraj, sifat sampai akhir. Bisa juga seperti tadi, misal ya muridnya cuma 6 yang depan ini saja. Proses seperti tadi, sampai 15 menit tadi itu habis. Contoh saja, misal, ayo Ananda, Fatimah, Asa, kita gini aja, takut saya nih. Misal ya, Asa, silakan. Astau. Hurusa. Oh, itu yang Iya. Astau. Huruf sa. Bagus, berikutnya. Makhrajnya ujung lidah mengenai ujung 2 gigi seri yang atas. Bagus, Zainab. Pura-pura jadi Zainab. Nah, kayak gini saja, itu harus dititik. Ya, untuk penilaian, misal muridnya 6 ini, kok macet misal, langsung titik. Ya, cukup, bagus, lanjut. Enggak. Kok mandek lagi, titik peserta berikutnya. Lanjut. Sifatnya berikutnya apa? Hames. Bagus, lanjut. Berikutnya macet. Titik. Istifal, turunnya pangkal lidah. Berikutnya setelah istifal. Macet lagi. Titik lagi. Lanjut. Bagus. Lanjut awal lagi nama huruf. Asa, huruf berikutnya dan seterusnya. Ini sampai waktunya maksimal 15 menit. Penilainya tinggal dilihat tadi titiknya berapa. Oh, nggak ada titik ya 100 ya. Oh, titiknya 1 pengurangan. Titiknya 2 dan seterusnya. Seperti itu. Bisa difahami? Insyaallah. Ingat di sini dibatasi waktu berapa? 15 menit. 15 menit itu harus pas atau kurang lebih? Kurang lebih. Kurang lebih ya. Jangan, waduh, kurang 5 detik ini. Enggak ya, perkiraan segitu ya. Ada sebagian orang itu gitu. Jadi ngajar tahfidz kan sudah dibilang waktunya 15 menit. Itu kurang 1 menit, ya kurang detik lah itu. Ini kurang, ya udah nggak di ini. Padahal kurang 1 ayat. 1 ayat lanjutin aja, sudah berhenti. Ya dilanjut. Jadi perkiraan segitu saja ya. Nah, setelah teori selesai, baru masuk di murojaah. Murojaah. Tadi materinya sampai mana saja? Tak ya hari ini. Maka murojaahnya dari hamzah sampai dengan tak. Ya, tak. Misal ya, misal. Guru mengajak santri untuk mengulang praktekkan materi yang sudah dipelajari pertemuan sebelumnya. Kalau di murojaah misalnya, itu seperti yang tadi kita praktekkan, sambung terus tanpa diputus. Sambung terus tanpa diputus. Karena anak-anak diputus sudah bisa, kan sudah setoran sebelumnya. Maka langsung disambung. Baik anak-anakku, kita baca 10 keadaan dari huruf hamzah. Sambung 1, 2, 3. A, I, U, A. An, in, un, a. Terus A, I, U, A. Cukup, bisa sudah sampai akhir. Kemudian Ustadz pingin yang dibaca adalah rumusnya bersama. Buban dan babada minal mubni mabiban baniba. Cukup, misal seperti itu. Saya sarankan ketika murojaah yang diulang itu adalah materi yang sulit. Contoh misal ya,
kemarin ada 2 anak yang belum tuntas misal atau kesulitan, maka di situ wajib ada murojaah materi itu. Bisa difahami? Kalau misal semuanya nggak ada kendala, Ustaz, tapi materinya ini sudah sampai huruf ke-15, yang mana yang dimurojaah? Saya sarankan yang tasdid yang dibaca. Tasdid itu yang mana ini sebenarnya? A, I, U, A. Kenapa kok tasdid? Tasdid itu sudah mewakili semua huruf. Fathahnya dapat, sukunnya dapat, dan seterusnya. Baik, kemudian tadris memberikan materi baru. Misal huruf ta. Guru memberikan contoh praktek 20 keadaan huruf hijaiyah pada materi T1. T1 yang mana? Yang 20 keadaan. Baik, perhatikanlah. Alhamdulillah tadi sudah setoran teori huruf ta, nilainya 100 semuanya. Ya. Sekarang prakteknya perhatikan Ustaz. Ditirukan. Potongan dulu. Fa bersama Sa, fi, si, tu, tu, saf, tas, sa, fi, tu, saf. sa, si, tu, sa, Bagus. Berikutnya san, tan, sin, sin, sun, sun, saf. sa, Perhatikan ketika disambung, ya. San, sin, sun, saf bersama. sang, sin, sun, tas, Cukup sampai 20 keadaan. misal sudah selesai. Ini namanya apa? Tadris. Ini kan materi baru. Setelah itu tafhim. Apa tafhim ini? Pemahaman. Kalau tadi dibacakan ditirukan, sekarang guru minta santri untuk mempraktekkan 20 keadaan pada materi baru secara bersama-sama. Baiklah, kita ulang dari tafisu sampai huruf bertasdid dibaca waqaf. Diputus harus sambung. 2, 3. Sa, si, su, saf, sambung. Sa, si, su, saf. Terus. Sang, sin, sun, tas, Putus dulu, berarti dibaca idhar. 2, 3. sang, sin, sun, tas, Disambung. sang, sin, sun, tas. Cukup sampai akhir, sampai 20 ke A. Nah, Setelah selesai baru ifkon. Sama mirip seperti yang tadi. Guru minta santri untuk mempraktekkan T1 sampai T3. 3, T1 itu yang mana tadi? 20 keadaan. Kalau T2 Rumus. rumus dan potongan ayat. T3 Ayat demi ayat. jadi mempraktekkan pada materi baru tapi parsial. Tahu maksudnya parsial? Secara berkelompok. Artinya misal gini, kelompok 1 hanya baca ini sa, fi, tu, sas, sambung sa, fi, tu, sas. Coba kita praktekkan. Kelompok apa ini? Khadijah. Silakan dipraktekkan ini. 1, 2, 3. Safi susah, Sambung. safi susah, Sekali lagi itu 2, 3. safi susah, Kelompok Asyifa. San, San, sin, sun, tas, sambung. sang, sin, sun, tas. Kelompok berikutnya dan seterusnya. Artinya bacanya hanya per ini. Nah, per kelompok ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 lagi. Intinya di sini per kelompok. Tergantung jenengan membagi kelompoknya berapa. Kalau 4 ya berarti sampai 4, kembali 1. Terus di sini berarti kelompok 2, kelompok 3, terus 4, terus 1 lagi. Karena hanya 4 kelompok. 1, 2, 3 muter terus. Bisa difahami ini? Ya. Setelah berikutnya, setelah muter, ya, berikutnya adalah takdir. Apa takdir tadi? Evaluasi atau penilaian. Santri mempraktekkan materi baru secara bergantian. Kalau barusan per kelompok, sekarang bergantian satu-satu. Guru menilai di lembar daftar hadir yang menilai. Contoh misal, ya dari Ananda, Fatimah. Yang belakang, Ustaz. Mana? Yang belakang. Mana Fatimah? di belakang, Di belakang, Ustaz. Nah, ini dan aku ini Fatimah. Iya. Lanjut, berikutnya Khadijah. Silakan. Praktek ini sudah diputus dan sambung. Sa, si, tu, tas, Sambung. sa, si, tu, tas. Bagus. Lanjut.
Tan tin tun Sekali lagi diputus dulu. tan tin tun tan. Sekali lagi. Astagfirullah. Tan tin tun tat. Sambung. Tan tin tun tat. Hati-hati, tarik atau jelas. Sekali lagi. Tan tin tun tat. Dan seterusnya muter. Sampai waktunya berapa tadi? Kok 15? Itu teori. 50. Praktek 30. Mungkin sekitar 4 kali putaran atau 5 atau lebih tergantung jumlah santrinya. Semakin sedikit berarti putarannya semakin banyak. Artinya gini saja, ketika misalnya anak 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 misal. Ini kan berapa? Satu lagi kan? 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketika tadi ada anak yang baca sasis ustaz, kok ketemu itu lagi, maka nggak boleh baca ini. Harus berikutnya. Intinya adalah nggak boleh satu anak baca dengan yang sama. Bisa dipahami? Putar terus itu sudah selama 30 menit. Kemudian selesai 30 menit, tinggal 5 menit. Isinya adalah ini, simai. Melatih santri agar peka dalam menyimak bacaan yang benar dan yang salah dari segi makhraj sifat. Contoh misal, ini tidak harus seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa nyari contoh yang lain, lebih baik pakai yang di buku. Misal, berlebihan dalam mengeluarkan ujung lidahnya. Tadi anak-anak sudah tahu secara teori dan prakteknya. Nah, kalau Ustadz atau saya baca gini, tepat gak ini? Coba perhatikan Ustadz. Mat, nah, Salah. apa salahnya? Selalu lidahnya Nah, seterusnya. Ini salah makhluk apa sifat? Makhluk. Selalu keluar. atau juga jenengan bacanya gini. Mat, nah, benar enggak? Salah. Salahnya makhluk atau sifat? Sifat. Sifat yang mana? Rokowa. Misal seperti itu. Bisa dipahami? Insya Allah. Setelah itu baru real teori. Simainya sudah bagus. Simai itu nggak harus banyak saja. Cukup 2 contoh atau 3. Yang penting pembiasaan setiap harinya itu ada. Kemudian drill, guru mengajak santri untuk mengulang materi baru teori. Baik anak-anakku, alhamdulillah karena tadi nilainya sudah 100 semua. Yuk kita baca bersama teori dari huruf ta. Bersama 1, 2, 3. As-sa'u. Huruf ta. Makhrajnya ujung lidah mengenai ujung 2 gigi seri yang atas. sifatnya ARI 3. cukup sampai akhir selesai. Berikutnya praktek. Kalau praktek tadi ditadris, diputus-putus atau langsung sambung? Putus dulu baru sambung. Karena anak-anak sudah setoran dan bagus, berarti langsung seperti murojaah. Berarti dia apa kan? Langsung sambung. Ya bersama-sama sambung sampai akhir. 1, 2, 3. Cukup sampai akhir seperti itu. Baru terakhir pesan atau nasihat. Guru memberikan pesan, nasihat, motivasi pada santri sesuai kebutuhan. Misal ada anak yang nggak lancar, atau semuanya lancar, pesan agar di rumah di murojaah supaya tidak lupa. Atau juga dipesanin. Nah, ada yang ngantuk dan seterusnya. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya doa penutup. Guru mengajak para santri untuk membaca doa penutup dan mempersilahkan salah satu santri untuk berdoa. Baik anak-anakku, alhamdulillah hari ini Ustaz sangat senang karena nilainya bagus semuanya, bahkan hampir semuanya dapat 100. Yaitu kita akhiri dengan doa supaya ilmu yang kita pelajari menjadi tambah ilmu yang manfaat. Silakan Ananda Fatimah meminta ya, silakan dipimpin doanya. Ini tadi istidadan atau apa-apa yang lain juga boleh. Siapa Ustaz? Istidadan. Silakan. Isti'adadan. Wahid ismain salasa. Baca doanya apa? Alhamdulillahi Rabbil Tapi Alamin. kalau nanti ngajar beneran yang dibaca adalah ini saja. Yang di halaman akhir itu ada doa penutup. Allahumma inni astaudiuka ma'anantani fatubuhi. Coba kita baca bersama ini. 1, 2, 3. Allahumma inni astaudiuka ma
علمتني فاضله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sudah, di sini ada tanda wakaf ya? Wakaf. Wakaf ya. Ini wakaf. Ini Wakaf. ini Wakaf. ini Wakaf. supaya konsisten semua Wakaf. dihadik dan supaya terbiasa ketika baca Al-Quran nanti bisa. Jangan sampai ketika baca Al-Quran 2 huruf sukun nggak bisa. Baca Al-Quran illa anta. Baik, terakhir adalah salam. Baik, alhamdulillah anakku. Dan ilmu yang terpelajari menjadi ilmu yang manfaat. Sampai jumpa lagi besok dengan materi yang lebih menarik dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada yang ditanyakan? Ustaz, Iya. yang T1, 2, 3 itu dihafalkan juga. Yang 20 keadaan, terus bawahnya itu Untuk dihafalkan. anak atau untuk apa? Untuk anak atau untuk dewasa? Tergantung dari target. Makanya tadi ada di pondok pesantren. Yang tadi saya ceritakan ini pondok pesantren. Jurusannya adalah khusus memang mendalami Quran. Dia hafalan 30 juz dan juga mahfaz sifat itu harus ya, seperti itu. Maka di situ wajib hafal. Tapi prakteknya yang dihafalkan itu ini teori saja. Teori dan 20 keadaan sama rumus. Itu yang wajib. Contoh-contoh itu tidak wajib hafal, tapi wajib kuasai secara prakteknya. Tapi kalau misal ibu-ibu, nah ini yang paling banyak itu saya kan ini saja. Nah, nanti saja di grup itu tidak kita bubarkan. Nanti saya kasih link, barangkali jadinya pengen bergabung di guru-guru terlibat itu. Silakan masuk ke situ. Nah, itu sering ada teman-teman nge-share. Dia sama ibu-ibu itu. Ada nge-share sahih, ada bacaan dan seterusnya. Itu luar biasa. Nah, kalau seperti itu ibu-ibu sebut nggak ada hafalan misalnya. Karena targetnya adalah senang mengaji. Senang mengaji. Alhamdulillah sudah tahu ilmunya, terus mempraktekkan itu sudah cukup. Ya. Bisa difahami ya? Ya. Tergantung targetnya dan siapa yang dihadapi. Jangan sampai ini ya, orang sudah sepuh baru belajar. Kurang rohawah itu, kurang istiqlah, waduh. Makanya tergantung siapa yang dihadapi. Kalau misal, oh ini ibu-ibu, oh yang penting ya kalau saya ngajar itu setiap hari ada peningkatan. Ada peningkatan, oh sudah misal do, apa? Do, sudah do, kan sudah beda ya. Ada peningkatan, oh bagus bu, mantap itu sudah bagus. Kok biasanya kembali lagi belum bisa nggak apa-apa memang berproses ya kan nggak mungkin orang belajar itu sehari langsung sakti kayak Ustaz Hamzah gitu kan prosesnya panjang ya maka yang penting ketika ngajar ditegur oh sudah bagus ada peningkatan sedikit oh mantap sudah bagus so kembali lagi ya ditegur lagi nggak apa-apa. Nah, makanya jangan sampai membuat orang itu menjadi seperti itu. Saya tuh di malam haram kita membuat orang itu ngaji jadi gak mau ngaji. Nah, caranya ya sabar. Makanya kalau dengan tahu umpamanya seperti ini, jangan terlalu dalam. Kan macam-macam ya orang itu. Ada orang itu kalau dikencangin tambah semangat. Saya senang. Ada yang jangankan salah sendiri saja kadang diketahuan temannya bisa nggak masuk mesin macam-macam. Kalau saya itu setiap pertemuan kadang saya sisipkan ini hadis saya. Makanya kita terlibat di akhir itu sudah banyak hadis-hadis keutamaan baca Al-Quran. Itu sering saya sampaikan. Di antaranya apa? Wala yaqra'ul Quran itu orang yang mahir baca Al-Quran nanti bersama para malaikat yang taat yang baik. Tapi bagaimana orang yang terbata-bata kata Rasulullah Al-Quran bacanya terbata-bata nggak bisa-bisa
Ternyata kata Rasul falahu ajar. Ini orang pahalanya banyak. Oh. Ya, makanya orang baca Al-Quran itu nggak ada sia-sianya. Yang bagus luar biasa pahalanya. Yang nggak bisa-bisa Dapat. malah double. Nah itu saja. Makanya di situ tadi itu membekali dengan di halaman akhir ini banyak hadis ini. Hadis itu keutamaan baca Al-Quran, belajar Quran, ngajar Quran. Itu kita sampaikan. Ya, satu hadis. Oh besok butuh motivasi lagi. Ya, ambil satu hadis lagi dan seterusnya. Seperti itu sana. Baik, ada lagi sebelum diakhiri. Oke, silakan. Ustaz, ini ngajarnya antara kitab umi atau kitab tajwid lebih dahulu ketika ada yang saya pengen belajar. Oke. Jadi ini tidak ada hubungan dengan metode saja. Ini bukan berarti ini merubah metode, tidak. Menguatkan bacaan setiap guru baik di metode tertentu maupun metode apapun. Ya, ini justru apa? Menunjang guru-guru yang saat ini misal kapasitasnya masih menengah ke bawah atau bahkan yang masih kurang. Kan ada yang mohon maaf ya, kan ada yang sudah sertifikasi, ada yang belum pede. Saya